wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabut Thaharah, kitabut Thaharah bermula ini yaitu kitab atau pembahasan atau pembukuan tentang pembahasan Thaharah bersuci. Baik, setelah kita kemarin telah membahas tentang muqaddimah ilmu fikih, apa pengertian ilmu fikih secara bahasa dan secara istilah maupun syariah, dan tentang pemakaian dan fungsi manfaat secara hukum mempelajari ilmu fikih, maka kembali kita hari ini membahas ya topik utama atau inti pembicaraan dalam kajian ilmu fikih. Jadi kita malam ini baru mulai masuk bab atau masuk inti pelajaran ya. Dan nantinya ilmu fikih ini akan dibekali dengan beberapa konsep ya. Konsep yang pertama itu satu tentang ibadah ya. Yang kedua tentang muamalah. Yang ketiga tentang munakahah. Yang keempat tentang jinayah. Yang kelima tentang itaqah ya. Ini adalah pembahasan yang dibukukan oleh ilmu fikih dan nanti akan kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama tentang ibadah, yaitu sesuatu perbuatan ataupun perkataan ataupun i'tiqadiyah ya, sesuatu hadisun nafsi ya, pemikiran hati itu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan ibadah. Lalu ada yang namanya muamalah ya. Muamalah ini dinamakan tentang kita interaksi atau berhubungan kepada sesama makhluk ya. Apakah makhluk sama manusia ataupun secara hewaniyah ya. Dan ada yang namanya munakah. Nah, munakah ini bersifat kepada al-budu' atau al-furuj, ini kemaluan nantinya ya, tentang kehalalan nanti akan kita bahas. Akan kita bahas tentang jinayah. Ini tentang hukum-hukum kriminal ya. Ketika kita menyakiti seseorang, apa balasan akan kita dapatkan, sehingga jangan sampai ada pertikaian di antara umat-umat Islam. Yang terakhir kita akan belajar itaqah, yaitu kemerdekaan tentang budak-budak. Nah, ini semua akan kita bahas dalam kitab fikih. Namun kita satu persatu akan kita bahas. Yang pertama mulai bab thaharah ya, bersuci ya. Dengan maksud atau sempana sebelum kita ya menjalani suatu ibadah atau sesuatu hubungan baik antara Allah Ta'ala atau antara makhluk atau kepada diri kita sendiri, kita hendaklah mensucikan diri kita sendiri, zahir maupun batin. Baik, kita tidak panjang lebar, lalu kita akan masuk kepada pembahasan kitab ya. Simak, itu ada halaman 55 dalam PDF kitab ya. Kitabut Thaharah ini adalah pembukuan pembahasan bersuci. Ta'rifut Thaharah lughah ya. An-nadhafatu wal khulusu min adnasil hissiyah ya. Jadi thaharah bersuci itu pada secara bahasa itu kebersihan dan membersihkan daripada kotoran al-hissiyah secara yang ini dapat dilihat. Itu namanya lugotan sejauh thaharah atau bersuci secara bahasa ya. Kalau sudah bahasa kita adalah sudah bersih gitu ya. Cuman kalau dalam bahasa Arab itu dipakaikan dengan kata-kata thaharah yang diartikan dengan an-nadhafah ya, bersih, atau walau khulus min adas, berlepas daripada kotoran-kotoran yang terlihat, itu namanya bersuci ya. Apa contohnya? Thaharah anil hadasi wal khabas, seperti bersuci daripada hadas ya. Ini ada sesuatu kotoran yang tidak terlihat ya, atau khabas, kotoran yang terlihat. Wal maknawiyah, dan yang maknawi ya, ini tidak berupa kotoran tapi seperti kotoran nantinya. Thaharati an amradil qalbi, seperti bersuci daripada penyakit hati, ada secara maknawiyah ya. Karena kalau kita lihat hati itu nggak ada yang bercak kotor atau kita nodai ya, cuman karena ada sifat sombong ya, atau ujub atau riya, itu akan mengotori hati kita ya. Itu adalah membersihkan diri daripada membersihkan hati secara maknawiyah nantinya. Cuman di fikih kita membahas akan anggota zahir. Nah, kalau ujubi seperti ujub ini wajib kita bersihkan, wal kibri, sombong, wal hasad dan dengki, waria dan suka minta lihat orang lain, itu harus kita keluarkan dalam hatinya. Cuman fak atau pelajaran atau pembahasan ini tidak kita sindir di dalam ilmu fikih, karena ilmu fikih akan kita bahas tentang anggota-anggota yang zahir saja ya. Adapun ini nanti akan kita bahas di kitab ilmu tasawuf lanjutannya ya. Jadi boleh dicatat ya arti thaharah ya. Thaharah ya artinya menghilangkan hadas. Oh, jadi mana kitabmu?
Ya kah? Menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Atau sesuatu yang bermakna keduanya. Saya ulangi, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau sesuatu yang pada makna keduanya. Atau sesuatu yang pada makna keduanya. Atau lagi, atau atas rupa keduanya. Ya, baik ya. Jadi ya, toharoh itu diartikan secara syariat itu ada ini 4 macam. Ya, kita tahunya toharoh bersuci, mandi, kada. Padahal toharoh itu ada 4 macam. Ya, yang pertama tadi apa? Membersihkan menghilangkan hadas. Ya, apakah hadas kecil ataukah hadas besar? Ya, kenapa kok dinamakan hadas ya? Karena hadas ini diambil dari kata-kata hadasa ya, hadasa yahdusu hadasan. Hadasi sesuatu yang terjadi ya, lalu dipakaikan untuk sesuatu yang mencegah kita pada kesahan ibadah, namanya hadas ya. Bisa disebut hadas kecil atau hadas besar. Nanti akan kita bahas secara detail di pada babnya. Lalu toharoh makna yang kedua adalah izalatu najisin ya, menghilangkan sesuatu yang kena najis ya. Nanti kalau kalian belajar kitab, najisun sama najisun ya, jimnya sukun dengan kasrah itu beda maknanya ya. Makanya di kitab itu barisnya itu najisin ya, jimnya barisnya kasroh ya. Kalau nya najisun itu ainnya, bendanya ya. Barang tuh kalau sudah najis bisa dihilangkan najisnya. Kada kawa ya. Tai sapi atau tai ayam itu sudah kawakah tai ayam itu kita hilangkan najisnya? Tidak bisa. Tapi kalau najisun ya, itu sesuatu yang terkena najis. Berarti benda suci ya, boleh terkena najis. Nah, itu bisa kita bersihkan. Makanya bahasa kita tadi apa? Izalatu najisin ya, bukan najisin. Ya, menghilangkan sesuatu yang kena najis ya. Ya. Makanya kalau benda itu suci bisa dihilangkan najisnya ya, hilangkan aja ya. Tapi kalau sudah benda itu najis ya, air itu sudah najis, mau kita hilangkan najisnya nggak bisa ya, sudah buang aja. Itu maksudnya kan. Jadi yang masuk dalam taharah nanti benda suci yang terkena najis yang kita bahas, bukan benda najisnya ya. Makanya cara nyucikan tai ayam, kada ada caranya nyucikan tai ayam ya kan. Nah terus ya, atau makna yang ketiga apa tadi? Mafi makna pada makna keduanya, makna menghilangkan hadas dan makna menghilangkan najis ya. Bedanya menghilangkan dengan makna menghilangkan ini ya, kalau menghilangkan memang ada, tapi kalau makna tidak ada tapi dianggap ada. Nanti ada contohnya di bawah. Au ala suratihima, atau atas rupa keduanya ya. Ini hampir seperti hadas atau hampir seperti najis dan itu nanti akan dihilangkan. Baik ya, itu nomor 1 di kitab apa? Rafu hadasin ya. Apa contohnya menghilangkan hadas? Kalau wudu wal gusli ya, seperti wudu dengan mandi. Kalau gusli goinnya dhammah itu namanya mandi. Kalau gosli goinnya fathah itu namanya membasuh. Bedanya tuh. Kalau gusli mandi, kalau goslun itu membasuh. Lebih bahasanya. Makanya bahasa Arabnya nggak bisa kita kaji sembarangan, harus melalui ilmu nahwu dengan sorof. Karena berbeda harokat akan mempengaruhi berbeda makna. Itu nanti ya. Kalau wudu'i wal gusli, seperti wudu dengan mandi. Yang mana wudu dan mandi ini nanti ya akan kita bahas pada babnya. Ini termasuk hadasnya, menghilangkan akan hadasnya. Karena wudu dengan gusli dan mandi ini tidak kelihatan. Ya cuman ada itu mengotori diri kita dan mencegah daripada kesahan ibadah. Nanti akan kita bahas pada babnya. Yang kedua contoh izaratu najisin, menghilangkan benda yang kena najis. Apa? Kal istinja bilma ya, seperti beristinja ya, atau membersihkan dengan air ya, seperti kita membasuh air kencing ya, membasuh apa ini bekas kencing, membasuh dengan batu, membasuh bekas buang air besar, itu namanya menghilangkan najis. Karena apa ini?
tempat dia keluar najis kita itu kan karena najis ya. Kalau memang bendanya nggak bisa dihilangkan najisnya ya, namanya sudah tai itu nggak bisa dihilangkan najisnya. Air kencing itu nggak bisa lagi dihilangkan najisnya. Cuman kalau sesuatu yang kena najis bisa kita hilangkan itu. Wagos lisabil mutanajis, dan seperti mencuci baju yang kena najis ya. Kalau baju kena najis bisa disucikan ya. Kalau baju najis tidak bisa disucikan. Contohnya baju najis apa ya? Baju ya yang terbuat daripada kulit, tapi kulit anjing atau babi atau lahir daripada keduanya, disamak kulitnya ya, dikeringkan dibikin jaket, itu dekat terbuat daripada anjing dan babi, maka itu hukumnya tetap nggak bakal bisa dihilangkan nanti itu. Tapi selain anjing dan babi atau lahir daripada keduanya itu nggak apa-apa, kayak kulit ular bikin tas nggak apa-apa, jaket apa misalnya harimau nggak apa-apa ya. Yang penting jangan anjing dengan karena penyucian kulit itu mulai samak nanti ada kita pembahasannya kita. Yang ketiga, ma fi makna rafil hadis, itu semakna dengan menghilangkan hadas. Apa artinya ya? Makna menghilangkan hadas ya. Ini apa ini? Menghilangkan hadasnya tidak, cuma menempati untuk menghilangkan hadas. Ibarat itu alternatif ya. Contohnya kata tayamum ya, seperti tayamum. Tayamum itu kan hadasnya nggak hilang kan? Makanya niat tayamum tuh nggak boleh ropa hadasil ya. Aku niat tayamum menghilangkan hadas kecil itu nggak boleh, atau apa tuh namanya tayamum ropa hadasil akbar nggak boleh. Yang bolehnya nawa itu tayamum listibahatis sholah atau listibahati ma furidatit tayamum. Niatnya dalam hati, aku niat tayamum untuk membolehkan misalnya sembahyang, untuk sembahyang. Jangan menghilangkan hadas, nanti tayamum nggak sah. Karena ketika tayamum nanti itu hadasnya nggak hilang ya. Karena tayamum alternatif ketika air nggak bisa kita pakai atau nggak bisa kita temukan ya, itu nanti. Jadi kalau tayamum di pesawat atau naik haji itu jangan menghilangkan hadas, tapi membolehkan sholat atau membolehkan apa misalnya menyentuh Al-Quran, atau membolehkan apa misalnya nanti itu tawaf dan sebagainya. Jangan salah sangka nanti, ini tetap niatnya ropa hadas akbar atau asghar, itu nggak sah tayamumnya. Karena ini makna hadas, bukan menghilangkan hadasnya ya. Nanti akan kita bahas pada babnya. Wa wudhu sahibi darurat, seperti dan wudhu orang yang memiliki darurat apa? Kasalisil, orang yang ini air kencingnya keluar terus ya kah, bocor atau beser. Nah, fa innalah hadasa, karena bahwasanya hadas la yartafi'u bihima, tidaklah terangkat pada keduanya. Seperti wudhunya orang yang istihadah ya. Istihadah ini bukan haid ya. Darah yang keluar dari masa bukan haid ya. Misalnya kebiasaan wanita haid 7 hari sampai 30 hari sebelum masa aja keluar darahnya, itu namanya darah istihadah. Bersihkan, lalu ditambal dulu pakai pembalut, baru berwudu. Nah itu hadasnya nggak hilang karena masih keluar terus. Cuman itu membolehkan untuk niatnya pun berwudunya aku niat wudu untuk membolehkan sembahyang niatnya. Atau kita punya, atau naudzubillah ya, ada orang punya penyakit beser, kencing atau kentut terus ya, itu nanti. Lalu kita kalau mau berwudu tuh jangan niatnya menghilangkan hadas, tapi membolehkan karena hadasnya itu terus keluar itu kan. Kalau kita hilangkan ya hadasnya, kena keluar lagi, batal lagi wudunya. Tapi membolehkan karena ini darurat ya. Ad-darurat tubihul mahdurat ya, sesuatu yang darurat itu membolehkan apa yang dilarang. Aturan kalau kita berhadas kan nggak boleh sembahyangkan. Cuma kalau darurat kan keluar terus air kencingnya, ya sudah sembahyangnya cuman wudunya wudu yang tadi niat membolehkan wajibkan mengkodok kada. Nah gitu nanti. Karena daruratnya. Yang keempat ya, mafi makna ini pemanasan aja nih, karena tuh pembahas babnya ini, padahal ini cuma penyebutan apa tuh bara'atul istihlal. Apa yang nanti akan kita bahas disebutkan dulu di pertama bab ya, supaya ada unsur penasaran. Ya kalau ada unsur penasaran ingin mengaji terus ya ada. Yang keempat, mafi makna izalatin najasah, ini semakna pada menghilangkan najis. Kalau tadi kan makna menghilangkan hadas, cuma ini makna menghilangkan najis. Seperti apa? Kal istinja'i bil hajar, seperti bersuci dengan batu ya. Kalau kalian ya cebok atau membersihkan bekas kencing juga dengan batu ya, itu bekasnya belum hilang. Yang bisa menghilangkan bekas cuma air. Cuma andai katakan pakai batu atau pakai tisu aja, sahkah? Sah ya.
misalnya di gedung nggak ada air, cari tisu, enggak, oh itu sah aja itu, ya. Asal jangan plastik itu nggak sah, karena itu tidak mencungkil akan kotoran. Apapun yang dapat mencungkil kotoran itu sah dibentuk istijmar. Apa istijmar itu? Beristinja dengan batu. Jangan mencari batu di gedung ya kada, atau di Arab sana mencari batu keluar, bapak bikin istijmar aja. Sudah pakai tisu aja, apa yang ada, kain andai kata ada, silahkan, asal jangan kain yang dipakai aja. Itu mau foto muhtaram yang dihormati nggak boleh buat istinja. Itu nanti ada pembahasannya. Nah ini kan kalau pakai batu ini kan atau pakai tisu ini kan nggak hilang kan bekasnya kan, minimal bau dulu masih ada, cuman itu sudah dianggap sah dan itu sudah dianggap makna menghilangkan najis. Kalau tadi kan hadas ya kan, kencing bersihkan ya kah, keluar lagi itu kan tetap tuh masih dikatakan hadas, karena apa, di kencing itu keluar terus ya, walaupun ditambal tadi itu ya. Kalau ini tadi kan najis memang bendanya ada ya, kalau hilang enggak, karena masih ada bekas bau. Kalau pakai air kan udah serang, apalagi di sabun ya ada, nah hilang sama sekali gitu kan. Nah tapi yang dikata pakai batu ini kan nggak hilang nih, bahkan kadang masih nggak bersih itu kan, cuman asal sudah melengkapi syaratnya 3 kali sudah kita membersihkannya, dan sudah batunya layak ya untuk bisa mencungkil, itu sudah dianggap alat sembahyang, sah saja ya. Jadi hukum istinja itu wajib ya, kita kencing ya jam 8 pagi nggak cebok tuh ya. Jadi kewajiban cebok tuh belum ketika habis kencing, nanti pas ketika masuk waktu zuhur atau kita memulakan ibadah yang memerlukan wudu tuh ya. Jago patut guru kita di sana ya mengisahkan kewajiban istinja itu bukan selesai, cuma selesai itu mempercepat supaya kita jangan apa ini keteledor, atau kita kan bisa kan risih gitu kan ya tuh kan. Andai kata tuh ya kah buang air besar pagi ya kan, kena habis tengah suruh cebok tuh nggak apa tuh. Yang wajib kena pas anak zuhur itu yang wajib tuh kena tuh, ini jangan dipraktekkan banget di rumah tuh kan. Nah itu kan fikih kan, ini kan fikih ya kan, supaya memperluas bahwa hukum tuh begitu ya, tidak harus dilaksanakan ya. Coba saya katakan, sholat kalau melengkapi syarat dan rukunnya di dalam WC itu sah enggak kah? Sah, cuman wajib kita sembahyang di dalam WC? Jangan sampai. Tuhan andai meluaskan cara berpola pikir kita dalam memahami fikih. Nah gitu kan, masalah fikih ini kan nanti di sini banyak lagi masalah yang antik-antik nanti di kitab inilah. Nah yang kedua, fa inna athara najasati, bahkan karena bahwasanya bekas najis ketika ia dibersihkan dengan batu tadi itu tetap tersisa, cuman ini berlaku pada buang air besar atau buang air kecil. Kalau kita melakukan najis di lantai pakai sapu, pakai apa ini misalnya tai ayam ya, kita buangnya aja airnya, itu tetap wajib pakai air. Istijmar nih cuma berlaku di kemaluan belakang atau kemaluan depan. Makanya kalau andai kata kita apa nih diare, apa nih kotoran itu melebihi daripada lubang kemaluan belakang, itu nggak boleh lagi pakai istijmar, pakai batu, wajib pakai karena sudah melewati batas ya kan. Itu nanti akan kita bahas pada tempatnya. Yang kelima apa? Ma'ala surati raf'il hadas, ini bentuk menghilangkan atau rupa, ini satu rupa pada menghilangkan hadas. Kal aghsalil masnunah, seperti mandi sunnah. Mandi sunnah itu kan berniat juga, cuma itu menghilangkan hadas lah kada ya. Cuman syarat dan rukunnya tetap harus menempati mandi besar juga ya. Itu nanti misalnya mandi sunnah Jumat tetap harus basah semua badan ya. Itu bukan menghilangkan hadas, cuman makna menghilangkan hadas, rupanya aja sama, padahal apa ini gawiannya beda. Sebuting untuk membolehkan sembahyang, sebuting untuk mengambil sunnah. Itu nanti wal wudu'il mujaddad, dan wudu yang diperbarui itu kan nggak hilang kan hadasnya kan, cuma kita perbarui, silahkan. Nah itu tadi wal ghuslatis saniyah wasalisah fil ghusl jadi wa ghariha, dan basuhan kedua wudu, basuhan ketiga itu kan tidak menghilangkan hadas, cuman rupanya seperti menghilangkan hadas itu kan. Fa innahuma lam yarfa'a al hadasa, karena bahwasanya keduanya tidak menghilangkan akan hadas. Wa suratuma kalau ghusl, walaupun rupanya itu seperti basuhan yang pertama. Baik, pindah kepada halaman selanjutnya yaitu halaman 56 ya. Yang nomor 6, ma'ala surati izalatin najasati, ini sesuatu yang menyerupai akan menghilangkan najis ya, serupa tapi tak sama. Ini kan kalau ghuslati saniyasi wasalisa fi izalatin, seperti basuhan kedua dan ketiga ketika membasuh najis ya, sudah hilang najisnya siram lagi pakai air, itu namanya
sunnah itu kan, ya kan? Andai kata kita basuh ya kan sekali bersih sudah. Nah sunnah ta 2 kali bersih sudah. Nah sunnah 3 kali itu hukumnya sunnah, tapi itu hukumnya bukan menghilangkan najis, tapi rupanya hampir sama menghilangkan najis juga, itu dapat pahala sunnah. Fa innahu malam yuzlam tuzilan najasata, karena bahwasanya keduanya itu tidak menghilangkan akan najis. Wa suratuhu makal ghusalatil urad, dan rupa keduanya itu seperti basuhan yang pertama. Baik ya. Lalu boleh dicatat kembali ya, tujuan bersuci. Satu, wudu. 2, mandi. 3, tayamum. 4, menghilangkan najis. Sudah. Jadi tujuan bersuci nanti ada 4 macam. Yang pertama adalah membahas wudhu, yang kedua adalah membahas tentang mandi, yang ketiga membahas tentang tayamum, yang terakhir membahas tentang menghilangkan najis. Selesai, kita beranjak kepada as-sholah. Ini tuh bab sembahyang. Nanti akan kita bahas secara detail di sini. Insya Allah kita hanya memberikan akan pemahaman secara lengkap di sini ya. Dan ini disaksikan banyak orang sudah, karena banyak memakai kitab ini di pengajian. Nah, itu tadi adalah tujuan bersuci yang kita baca. Lalu ada lagi, tulis lagi, perantara atau sarana ya, sarana bersuci. Sarana bersuci. Satu, air. 2, tanah. 3, alat menyamak. Bahasa menyamak bahasa kita Pak Heri? Menyamak. Yang kulit itu dikeringkan diulah tuh pakaian. Bahasa kita apa tuh? Menyamak itu bahasa Indonesia apa sana? Menyamak. Sama aja lah. Yang menyamaknya kita bahas lah. Yang keempat, batu. Batu istinja, batu cukup batu. Ya, baik kita bahas. Jadi ada maqasidut thaharah, ada namanya wasailut thaharah. Maqasidut thaharah adalah tujuan bersuci atau acuan utama untuk bersuci. Ada sarana, ya. Sarana untuk kita bisa bersuci itu apa? Pakai air, pakai tanah, pakai apa ini? Alat penyamak, atau pakai batu istinja, batuan itu. Ya. Jadi apa ini? Hukum sarana itu mengikuti hukum tujuan. Kalau tujuannya wajib, maka sarannya juga wajib nanti tuh. Misalnya ya, kita hendak sembahyang, berarti mencari banyu kena wajib, dan menggunakan airnya kena juga wajib ya. Kenapa? Apa ini al-wasail hukmal maqasid ya, diberikan akan perantara itu atau sarana akan hukum tuh tujuannya ya. Kita hendak bertujuan ingin alim dalam bidang agama, maka sarananya belajar wajib, mencari guru wajib, bermodal wajib, itu sarananya. Karena kita ingin memenuhi kewajiban sebagai orang yang ingin berilmu agama. Seperti itu juga nanti. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan ya. Ada yang namanya sarana untuk bersuci, ada yang namanya tujuan untuk bersuci. Jadi air kenapa tujuannya? Nah, untuk berwudu, mandi, itu kan. Namanya idza kana tahurun, cuma karena harus syaratnya suci, mensucikan dan secara mutlak. Yang kedua, tanah untuk tayamum, itu nanti kan, atau membasuh basuhan yang kena jidatan anjing atau najis amughalladhah nantinya. Idza kana tahiran kharasan gubar, ada kata tanah itu suci dan mensucikan dan memiliki debu. Yang ketiga, adabik, yaitu penyamak, alat menyamak.
ini idza kana harifan, ini yanziul fadulat, ini apa, tajam bisa atau kasar, bisa mencabut akan nih fadulat anil jildi, apa yang tidak diperlukan daripada kulit atau yang bisa membuat kulit tubuh busuk itu. Jadi kalau yang namanya disamak tuh nggak bakal busuk lagi. Nah karena itulah dikatakan suci. Ketemu ular atau buaya sama kulitnya itu suci aja jadinya, asal betul-betul nggak menjadi, andai kata dibiarkan direndam lagi nggak kembali busuk kan tuh. Ya coba dompet tuh nah kulit terendam busuk lah kah? Ya berarti dasar sempurna tuh menyenangkan. Kalau belum sempurna itu belum dikatakan suci namanya. Kayak wayang tuh, andai kata sudah sempurna tuh suci aja. Mau aja sembayang, coba apa sembayang bawa wayangnya ada. Nah terus yang keempat hajarul istinja, batu nanti apa tuh untuk beristijmarnya. Kalau pakai air bahasanya istinja, kalau hanya pakai batu bahasanya istijmar, itu daripada syariatnya. Nah idza kana qailan, ambil kata mencabut jami dan beku, tahiran suci, ghairu muhtaram tidak dihormati ya. Makanya yang penting bisa mencabut akan apa ini kotoran tadi tuh, mencungkil akan kotoran tuh kawat tisukin kawat, cara harus batu panglah gitu kan. Nah makanya dipeributkan pada tahun kapan tuh waktu pakai itu nggak boleh ya, karena Nabi itu pakai batu ya. Ya kalau memandang kepada ta'abudi memang pakai batu, tapi kalau kita memandang karena alasan kan pakai apapun yang bisa menghilangkan najis bisa gitu kan. Nah cuman kalau pak yang ibadahnya pakai batu ya, kalau ada, kalau nggak ada apa yang ada ya. Kalau tuh malah ini gedung ya kan di lantai berapa, lantai 5 mencari batu ke bawah dulu tuh, nah itu kurang pintar namanya kada ya. Luasa ili, nah ada pulang sarana prasarana ya. Jadi tadi kan air tadi kan sudah sarana, ada lagi sarananya lagi ya. Dan sarana prasarana isnani, dua, ada ijtihad wal awani dan wadah adanya. Jadi ada sarana prasarana, sarana dan prasarana itu apa, ijtihad satu, yang kedua wadah atau badu ya wadah. Bahasa guru itu bejana apa, bejana itu bahasa Melayu bahari kalau Pak itu yeah. Ya, itu ya. Jadi akan kita bahas nanti akan maqasidut thaharah, wasailut thaharah dan wasailu wasailut thaharah. Nah, lengkap kalau pikir ini kan. Kita kan tanya kalau kita pikir biasa apa? Sudah penting belajar air sudah cukup itu kan. Tapi adalah harus lebih detail lagi karena sudah kita ini dewasa itu kan. Nah, baik ya, kita lanjutkan kepada pembahasan yang pada selanjutnya yaitu halaman 55. Itu ada babul ma ya. Aihada babul ma, ini adalah pintu tentang atau pembukaan tentang air. Nih jadi kita membahas tentang masalah air dulu kita ya. Karena air ini adalah apa nih sarana yang paling utama ketika kita melakukan thaharah. Jadi kita harus membahas tentang air dan sering digunakan. Air yang mana bisa untuk bersuci? Beratan air kah? Oh, ada kawan. Ada air taratan. Jadi kita pelajari ya. Ta'riful ma. Ya. Kita ini tidak usah dicatat, tidak mengapa ya. Jadi kita ketahui. Jadi sampai di sini pun ya, air pun didefinisikan ya. Yang namanya air itu apa Gerang? Kita sudah tahu kan ini air kan. Cuman arti air itu apa? Nah, karena setiap bahasa pasti memiliki makna. Jadi arti air itu wasailun syafafun latifun. Itu yang mengalir, yang syafaf. Syafaf nih tipis ya. Latifun ya, latifun juga apa ini bisa kita katakan syafaf itu bening ya, latifun itu tipis ya. Nah, cuman kadang harus bening juga kan air itu kan. Ya talawu atau ya talawuna bilaunil ma'i inai, mereka tuh berwarna dengan warna bejana. Kalau wadahnya tuh warnanya biru, airnya apa? Biru, cuma pindah tetap bening itu air namanya tuh. Nah cuman biasanya dulu di komentar guru ini nggak bisa kita perlakukan air di Indonesia. Air di Arab tuh kalau diambil dari sumber pasti jernih. Ini kan orang pengarangnya orang Makkah, Indonesia. Dari sumur apa kabar sumur pertama punya Peri? Kuning. Kalau tuh itu juga banyu juga. Yang penting nanti akan kita bahas lebih detail di bawahnya. Ini coba ini pengertian air di sisi orang Makkah. Bukan ada orang Makkah tuh banyunya kuning ya ada. Jadi orang Makkah bahari. Orang Makkah tuh kalau sekali ngambil banyu pasti jernih mereka tuh. Karena pancaran matahari itu kuat di sana tuh. Nya pengaruh beningnya itu karena matahari. Coba jasungnya tuh kalau kena air matahari kencang tuh apa? Pasti jernih. Coba hujan setemat ya tuh atau mendung keruh tuh sungai itu. Nah ya kan kuat matahari menjernihkan akan air tuh.
Namun di Indonesia nih kata pakai banyak kitanya kada apa karuh ya kan sabar hujan bayar lah lagi sumur bor ya kada seminggu 2 minggu hanya diambil banyunya tuh terus sudah ada kalau dipakai tuh ya. Nah ini menurut orang Arab ya kada, makanya tidak semua tradisi Arab kita bisa bawakan ke Indonesia gitu kan, kita pilah-pilah ya. Orang Arab makan gandum, kita makan jangan paksa orang Indonesia makan gandum ya, itu kan maksudnya kan tidak semua tradisi Arab kita bawa ke Indonesia. Mana yang baik kita ambil semampunya, apa yang bisa, dan mana yang tidak baik. Orang Arab ini diskotik ya ada, makanya diresmikan oleh Paridlah sementara jangan diambil tuh kan. Nah itu kan. Tapi kalau selama itu syariat, ada unsur ibadah, ambillah saja. Kalau Nabi nggak nyinggung, jangan juga semua yang diikuti gitu kan. Mentang-mentang orang Arab diskotik ya kita halal aja, orang Arab diskotikan ya. Nah kiblat kita bukan ke orang Arab tapi kepada Nabi yang lahir di bangsa Arab tersebut. Nah yang tadi. Terus aqsamul miyahi min haitsu mahilluha wa asluha sabata, kita catat ya, macam-macam air. Ya itu cukup dulu. Ya, macam-macam air. Tiga dari langit, satu air hujan, dua air salju, tiga air dingin. Nanti akan kita bahas maksud air dingin itu apa nanti ya. Lalu di bawahnya 4 dari bumi. Satu air laut, dua air sumur, tiga air sungai, 4 air sumber. Nah itu air-air yang dapat digunakan untuk bersuci. Baik, kita bahas satu persatu. Aqsamul miyahi min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun ya. Macam-macam air dari segi tempat dan asalnya itu ada 7 macam. Jadi ditinjau daripada asal dan tempat. Kalau asalnya imma ada kalanya dari langit, imma ada kalanya dari bumi. Ya kan? Kemarin sempat kontroversial ya. Apa ini orang mengupdate ya kak, bahwasanya ada kemajuan orang waktu lama sudah tahun 1900 berapa tuh dapat menciptakan air hujan buatannya. Sedangkan di Al-Quran kan mengatakan apa, air hujan itu apa ini Allah Ta'ala yang turunkan ya. Kalau kita fanatik ya kak, bisa apa ini menyalahkan agama kita ya. Tapi kalau kita berpikir secara teoritis memang salah kita. Tahu kalau kita analisa, kita teliti ya, coba mereka ngambil itu zat-zat yang dikumpulkan tuh untuk bikin awan tuh dari mana hasilnya? Dari bumi dari siapa yang nyiptakan? Allah Ta'ala ya. Intinya memakai ampun Tuhan juga kalau ya. Makanya andai kata ada orang membuat awan gesan hujan atau apa ini apa itu untuk yang mempercepat buat musim hujan tuh, itu intinya dari Allah Ta'ala jadi nurunkan. Kenapa yuk yang dipakai juga barang Allah Ta'ala? Manusia ini sebutin debu aja namun kamu menciptakannya. Kadang di Quran tuh apa, sebutin lalat aja sudah menciptakan. Manusia tidak ada yang mampunya. Makanya banyak yang menjadi waktu kan tuh sempat viral tuh kan, nah, orang Islam ini mengatakan apa katanya bahwa air hujan ini diturunkan dari langit ya Allah Ta'ala menurunkan. Buktinya manusia bisa bikin air hujan ya kan. Ya kalau kita analisa kan mereka kan juga mengambil daripada manfaat di bumi, zat-zat dicampur disemprotkan ke langit, mengumpul baru nanti dipanaskan baru hujan nanti itu. Nah tapi kalau mereka memikirkan apa yang mereka ambil itu dari mana, mereka paham intinya Tuhan juga memberataannya kul min indillah, katakanlah seluruh segala sesuatu dari Allah Ta'ala sumbernya itu nanti. Nah, jadi jangan heran ya kak, itu kan pemahaman syubhat tuh kan di akhir zaman ini kan. Nah jadi ada tempat dan apa nih asalnya. Jadi ada dari langit 3 macam dan ada dari bumi itu 4 macam air ya. Dari langit apa? Yang pertama air hujan ya, kita sudah tahu air hujan ini air yang dihasilkan daripada kepulan awan yang memberat dan menjatuhkan air ke air hujan ya.
Ya, ada pun uang zalaminas sama iman tohuro kami turunkan air dari langit itu manjas. Nah, maksudnya karena awan itulah tempatnya di langit, lalu di Quran dikatakan bahwa air itu dari langit. Coba awan tempatnya di darat mungkin dikatakan air bumi kata Allah Taala tuh. Itu namanya manjas ya. Adapun kayak imam-imam kita mengatakan bahwa air hujan itu dari langit ketujuh ya kan, itu tidak dapat kita pungkiri juga karena cara pemikiran mereka berbeda. Contohnya kita melihat satu hal ya kan, penyakit ya kita lihat ya, orang ini suka apa ini misalnya panas ya ada. Kalau ilmu kedokteran memandang ini karena misalnya ada sel-sel ini kan pakai logika, tapi kalau tuan guru kada kan melihatnya apa hakikat tuh kan, bacakan Fatihah sembuh. Banyu minum kalau mau obati panas, atau banyu minum kalau mau obati stroke, kalau banyu minum kalau mau obati itu kan secara logika kan nggak masuk. Cuman kalau dokter apa? Ini karena ada sel yang menjangkit, lalu jadi virus, jadi kanker gini, harus diobati ini. Itu kan pakai logika. Tapi kalau tuan guru kada, ini karenanya sebab menghasilkan Allah dengan Allah Taala. Bacakan banyu putih aja, minum makan akhirnya itu cara berpikir beda. Makanya ada kata kalian nanti temukan di kitab-kitab ya, mengatakan ayat itu dari langit ketujuh gini. Itu memang pemandangan langsung dari yang mulham atau mudas yang diberikan Allah Taala kepada aulia-aulianya. Benar juga. Ya, cuman karena kita nggak bisa mikir ke situ, kita nggak bakal percaya. Kayak Imam Matahari mengatakan matahari itu nanti besaran sekian itu berada di tanduk ini gini, tenggelam ke ini. Itu adalah mulham yang lain pemandangannya. Kiaskan aja. Dokter aja kalau ngobati obat apa pakai obat-obatan itu kan logikanya nggak bisa dia pakai banyu putih ini, apa hubungannya? Ini ada. Bahkan orang panas tuh nggak boleh banyak minum air putih supaya apa tuh jangan tapi tambah demam tuh kan, itu kan. Nah tapi kalau dokter apa pakai obat kan logika dipandang. Cuman kalau nya aulia ilahi ta'ala mereka berpikir secara murham, apa yang Allah Ta'ala lihat itu benar juga. Cuman ya Allah Ta'ala kan bisa kan melihatkan sesuatu yang sama tapi jalan yang berbeda. Kita kesamaannya bisa lewat jalan bisa lewat jalan itu aja pemikiran orang yang antara ini apa itu pakai otak akal dengan orang yang dapat langsung daripada mulham. Nah, ini kalau nya kenapa nih nggak percaya kan nanti kita bisa tersalahkan musannif nih, bah ini sini mengarang nih ya, katanya matahari itu berada di ya, bahkan hadis pun banyak seperti itu kan, katanya ada dari istilah bosnya matahari itu setiap hari itu berarti sujud kepada Allah Taala. Bisa dikatakan itu kita membayangkan matahari sujud aja kita nggak bisa membayangkan. Itu adalah wahyu Allah Taala kepada Nabi Muhammad. Jadi kita nggak bisa membayangkan. Yang penting kita percaya dengan cerita hadisnya. Untuk teoritis atau apa ini untuk pemikiran kita nggak bisa kita pikirkan karena kita tidak dapat akan pemikiran yang sama. Orang mau orang tuh mau bikin orang mau bikin apa ini rumah ya beda-beda sudah tuh ujarnya ya sini ya rangkai dulu ya sebutin langsung jadi didirikan rangkai di atas intinya jadi rumah aja kalau tuh. Nah tapi karena pandangan berbeda ini jangan dibentukkan khilafiyah. Jangan karena kita berpendapat satu ini nanti kita menyang ulama apalagi karena kayak Imam Al-Bantani gitu kan bahwasanya air laut yang berasal gini itu kan kita percaya karena mereka adalah memberikan mulham daripada Allah Ta'ala dan jalan berpikirnya berbeda. Kalau kita pakai metode ideologi jalan berpikir kita juga beda. Kalau mau sama ikuti cara beliau gitu kan. Mungkin kita melihat air turun dari langit dari awan itu secara logikanya dan diteliti oleh ilmu tentang BMKG tentang dunia gitu kan. Tapi kalau pandangan wali memandang awan itu dari mana gitu kan ya kan, awan itu dari mana dan siapa menciptakan awan, siapa yang menjalankan awan. Nah pandangannya itu sudah berbeda. Kalau kita sampai awan dah selesai kita tuh. Kalau mereka tidak memikirkan sampai awan tuh maksudnya apa, awan tuh apa, itu makanya cara berpikir beda. Nah, makanya kata guru saya kalau kita melihat kendaraan bagus mudahan aku bisik ya kan? Melihat bini bagus ya kah mudahan aku bisik ini kayak itu. Melihat ini tuh bagus hendak memiliki. Kalau pandangan aulia melihat keelokan atau sesuatu yang dia lihat tembusnya kepada Allah Ta'ala. Makanya pandangan berbeda. Kita ini karena kada sampai benar ya kada memikirkan tuh nah. Makanya kita ini kada percaya atau dalam hati itu boleh kayak ada ingkar. Dan kita pun nggak boleh ingkar kepada wali Allah Ta'ala. Karena kita nggak sepemikiran gitu kan gampang kan gambarannya kan. Kalau kita mandang ke kendaraan cukup ke kendaraan ya kan
amun Allah Ta'ala kan ke kendaraan, siapa yang menciptakan ini kendaraan? Ya itu kan berbeda cara berpikir. Nah, makanya Al-Quran itu dapat dipaham orang khawas, orang yang apa ini khusus, dapat dipaham orang awam. Pemahamannya berbeda-beda. Quran tuh nah dipaham sama orang ulama ahli fikih ke hukum semuanya, walaupun cerita. Quran tuh nah dipaham orang sufi, lahirnya ke tasawuf seperti Ibnu Athaillah, Imam Qurtubi. Jadi apa? Kita tasawuf semua walaupun ayatnya hukum fikih. Quran tuh nah dipaham tentang masalah hadis kena hadis berataan. Nah ini Al-Quran ini bisa dipaham oleh orang awam. Biasa orang itu memaham sebatas zohir. Kalau orang khusus membahas tentang sampai ke batinnya. Imam Ghazali mengatakan gerhana matahari kayak mana kisah di Ihya tuh. Kalau kita nggak percaya kalau kita bisa mengingkari. Makanya membacakan kitab yang tinggi-tinggi itu wajib memiliki ilmu yang dalam mengerti cara berpikir si mu'alif gitu. Mengaji Ihya sembarangan, apalagi sambuan kuliahan mengaji Ihya tuh sudah diulutinya Ihya nih apa ya ini banyak dustanya hadisnya, banyak maudhu, banyak dhaif itu benar sudah tuh. Karena mereka ditanamkan kuat kepada pembahasan yang zuhir. Apapun yang tidak apapun pendapat metafisika yang tidak terlihat dan tidak dipikirkan secara logika tuh bisa mereka mengingkari langsung. Kalau kita tidak, karena kita merasa tidak tahu, kita tawakuf bertahan, tidak mendustakan dan tidak langsung juga percaya. Kayak itu caranya. Makanya itu yang maksud mengaji kitab-kitab tinggi itu kayak dulu nafis ya kada. Nah tuh harus berguru, terutama tuh kan harus ahli yang membacakannya. Makanya kan banyak kan kalian dia kan debat ya, maksudnya air tuh kayak ini perputaran bumi atau apa di Yasin itu kan apa kan Watson itu tajri limus cover bila dan matahari itu berputar di orbitnya. Kalau ke astronomi apa matahari itu nggak punya orbit ya kan. Cuman Allahu alam andai kata matahari memutari bumi kan ya, itu kan pemikiran cara Allah memperlihatkan akan ayatnya kepada aulia Allah Ta'ala. Walaupun ketika di simbol astronomi bernasa memang bumi yang memutari matahari, bisa juga dipaham matahari berputar, bumi juga berputar gitu kan. Jadi jangan langsung disalahkan Imam Ghazali itu. Ini banyak orang-orang yang ya terdahulu bodoh daripada berpikir itu nah ya. Orang tuh nah kalau berpikir dulu ya nggak apa-apa tuh, andai kata terserahkan sempat berpikir. Ini terdahulu bodoh daripada berpikir. Bungul dulu baru berpikir yang salahnya. Langsung menyalahkan bahwa dipikirkan supaya kayak mana kebodohannya itu benar. Itu yang bahayanya. Nah itu nih. Baik, kita kembali ke pembahasan ya. Jadi ini adalah ma'ul matar, air hujan ya. Ini air yang diturunkan dari langit ya. Wasalji dan air salju. Apa itu air salju? Kalau salju tuh turun dari atas tuh cair. Hujan misalnya sampai ke bumi karena cuacanya itu apa ini lebih daripada 0, di bawah 0 derajat, maka air itu membeku di bawah. Lalu air salju itu kita cairkan, kita pakai untuk bersuci itu boleh. Karena ke Bandung ya kan mengumpulkan salju tuh, es batu tuh ya kan, lain air salju tuh turun daripada kulkas dari langit ya kan ada. Nah bahkan dari sumur ya ada. Wal baradi dan air dingin. Apa itu air dingin? Kalau air dingin ini dicuat di negeri-negeri yang apa ini turun salju. Jadi dari atas salju ke bawah langsung cahaya itu air dingin. Ada yang mengartikan di kita kelas itu air embun ya kan? Tidak juga. Karena air embun itu apa ini? Nah termasuk air motor maus sama ya. Jadi ada air salju kan orang berpendapat salju ini kan benda beku, cuman mencari boleh tadi pakai wudu. Oh boleh, karena kita memandang asal itu air dan kita memakainya ketika dia sudah menjadi lamun saljunya pun diwudukan boleh salah, kada sah karena itu belum menjadi air. Nah paham gak itu? Es batu nah guys, wudu tuh sah kah? Kada sah kan ada. Nah, belajar mantik antik lah, belajar fikihnya lah. Nah terus apa ini yang ada 4 lagi air yang keluar daripada bumi ya wahia miyahul bahri, air laut. Jangan takutan butuh di laut, airnya suci aja ya. Masin ya terserah aja kada. Lamun hakon pakai banyu itu kada kawai sudah banyu biasa terserah aja tuh. Ya kan? Air laut itu jangankan banyu, bangkainya aja suci. Ya misalnya mancing nanti Mas Jamil mancing kira kata mungkin ikan nila mati ambil masak suci aja itu. Nah asal patin sungai mana jangan patin tambak ya ada menurang tuh. Nah jadi air laut hukumnya suci ya.
Terus wal bi'ri, air sumur. Nah, air sumur itu hukumnya suci asal airnya keluar daripada sumur. Lain bikin lubang kasih banyu tuh kayak tandon tuh kan sumur tuh kan. Ya. Maksudnya airnya tuh keluar daripada sumber juga tuh nah. Warnain air sungai nih, air sungai itu soal apa ini suci ya, sekalipun airnya itu terkontaminasi, terkotori, tetap berwudu pakai air sungai damak suci apa salah? Saja. Walaupun pas sungainya lagi surutnya ada terus saja. Di Martapura tuh ya kan jamban di sungai, mandi di sungai, bertetapas di sungai, pas musim kemarau air surut, wudu sungai. Mau dibikinkan MUI di sana bahwasanya menyuruh bupati kan Hadil kan beliau pernah menjabat sebagai apa ini pimpinan di Darussalam, tolong fitwakan air sungai Martapura ini sudah menjijikkan dan tidak boleh kesen wudu. Kadang itu masih dibilang air sungai. Itu tetap karena masih namanya air sungai. Kalau secara logika aja nah, andai kata kita sehari itu kencing sekali ya, itu berapa mungkin ada anggap aja 1 gelas aqua tuh nah ya dah. Dikalikan penduduk Martapura tuh pondokannya aja di dosen 16.000 ya, tambah orang kampung lagi kumpulkan banyak aqua tuh 16.000 semuanya kencing di sungai apa kabar. Cuman kuasa Tuhan ya kah tetap itu jadi banyu biasa kada banyu kencing. Kita tuh kalau pakai logika ya, mulai Nabi Adam sampai sekarang itu sudah berapa puluh kali berapa ribu atau jutaan kali berganti spesies kita nih kan, itu kan bekami terus tuh kan ya. Mungkin namun dikumpulkan banyu laut ini bisa baju kami, cuman kuasa Tuhan apa tetap banyu biasa bukan banyu kami. Ayo mendikumpulkan lah, kita aja mengumpulkan banyu nah sehari segelas sekian atau segelas saja sampai setahun jadi berapa banyak. Apa lagi mulai cuma Nabi Adam, mungkin bumi ini limpar nih ya ada, cuman kuasa Tuhan tuh nah bisa tetap menutup tetap banyu biasa. Nah itu kan itu masih kami binatang tuh kita bukan kami binatang tuh kan, sama tanah yang kita injak nih nah kalau kita pikirkan tuh kan terbuat dari apa tuh kan, cuman kuasa tuh. Makanya kadang apapun apa nih keadaan tak selalu dapat dipikirkan secara logika itu nanti. Makanya nanti ada kalau kalian belajar di kuliahan kalau ada ya udah ngajarkan tentang filsafat, ada kan pembahasan metafisika. Nanti itu kan metafisika sesuatu yang tidak dapat dipikirkan dicerna oleh akal karena sesuatu itu rumit ya itu kan. Nah, nanti ada ya metafisika berkembang menjadi estetika itu ya. Terus ya wal wal aini dan air sumber. Nah air sumber biasa di pegunungan ya kan itu suci juga boleh untuk berwudu ya. Air belerang pang ya kalau dari sumbernya sudah nggak apa-apa ini tuh ya karena masuk ke air mukhalid, cuma mukhalid secara alami bukan secara ada unsur diulah-ulah. Ini akan kita bahas pada tempatnya. Baik ya, afdalul miyahi nadhamaha ba'dhum faqal, yakni tertib atau susunan keafdalan air dari urutan pertama sampai akhir. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba, dan sepaling afdal air adalah air yang telah terbit baina asabi'in nabiyil mutsaba, di antara jari jemari Nabi. Air yang paling afdal air yang keluar daripada jari jemari Nabi ketika perang Uhud kah ya, atau perang Badar kah itu. Kalau ketika perang Uhud ya ada ketika kehausan langsung taruh bak tuh ada air sedikit, Nabi taruh tangan, ratusan sahabat bisa berwudu dan mandi dan sekalian untuk sanggup. Itu air yang paling afdal karena kekeluarannya langsung daripada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kalau Nabi kencing ya bekasnya itu tidak ada berebut ya kah malaikat ataupun alam ini mengambil gitu. Makanya andai kata kotoran Nabi itu andai kata buang air itu suci, tidak dikatakan najis karena Nabi itu zahir batin adalah suci. Jadi andai kata ketemu apa ini kotoran Nabi, andai kata nih kan Nabi hadir lewat ya ada. Nah Nabi kalau tuh ada buang air besar ambil tuh tidak najis, bawa sembahyang sah aja ya. Gitu nah. Makanya darah Nabi itu tidak najis, karena itulah apa Abdullah bin Abbas kan sama Ibnu Mas'ud kan yang minum darah Nabi itu ya, atau Anas bin Anu kah ya, itu kan diminum dan Nabi tidak menegur. Kenapa? Karena darah Nabi ini hukumnya suci, lain darah kita hukumnya najis. Nah paham gak itu tuh? Jadi jangan salahkan nama hadis minum darah ini halal aja. Apa dalilnya? Ada sahabat yang ketika Anas bin Malik apa ini Anas juga lah, Anas masih kecil tuh kan
orang Ibnu Mas'ud tuh kan minum akan darahnya Nabi bekam tuh kan najis kalau tuh ya, pakai langsung ke hadis ya. Padahal secara hukum badan Nabi itu ya kan luar dalam hukumnya suci, itu nggak bisa kita jadikan patokan hukum kita minum darah. Sempatkan itu viral kan tuh, ini obat dipakai darah ular tuh kan, katanya darah tuh itu nggak najis ya. Kenapa Bang? Di zaman sahabat Bang, ini siapa sahabat pernah minum darah bekas bekam Nabi, itu darah Nabi kan, bukan darah selain Nabi gitu kan. Nah makanya kajian fikih ini perlu juga dalam ya, jangan dangkal-dangkal ya kada dangkal apa tanya tak kalau akhirnya lah. Nah yalihi ma'u zamzami fal kausar, nah yang begini adalah air zam-zam, kemudian air kausar, kemudian air yang afdal setelah air Nabi ada air zam-zam ya. Fal kausar kemudian telaga kausar, mudahan kita diberikan itu syafaat supaya kita bisa meminum di telaga kausar Nabi. Ini khilafi apakah terletaknya di betul setelah kita di betul Siratul Mustaqim di surga atau sepas di padang mahsyar. Cuma muktamadnya ini ketika kita di padang mahsyar sebelum dihisab. Nah kalau kita mendapatkan syafaat Nabi, kita akan minum akan telaga kausar. Allahumma ja'alna minhum. Fanilin ya, Fanaili ya, kemudian air sungai Nil itu afdol tuh ya. Cuman di sini kada ada pengalah di sana aja di Mesir ya kada ya, karena ada satu riwayat air sungai Nil itu kalau ditelusuri itu akan tembusnya ke surga. Cuma Allahu alam bagaimana cara berpikir mereka ya. Cuman kita ya kah, andai kata tidak percaya terserah, andai kata percaya juga terserah itu kan. Buktinya apa laut tuh kan tembus sungai Nil kan. Nah summa bakil anak, kemudian sisa-sisa air. Jadi air sungai itu hukumnya apa? Afdol ya, afdol sungai ya ada. Makanya tabarukan dengan air sungai. Mitoskah dia mahakamnya ada kata minum orangnya pasti atau meninggal di Kalimantan nih? Wabahu alam ya kada. Tapi kata belajar meninggal di situ kan ya. Ada yang namanya mitos tuh kan. Dasar juga takdir ya. Buktinya guru saya ya kan, guru kaum mulia dulu kan meninggal di kota Mekah, berapa liter minum air anu kan Kalimantan nih kan. Nah, ya kan berarti kan cuma mitos sekedar. Ada juga bujurnya juga kah kada gitu kan. Al awalu ya, aqsamul miyah min haisul hukmi. Jadi pembagian air dari segi hukum. Jadi lagi ya. Ya, batu macam ya kita tulis ya, macam-macam air dari segi hukum, macam-macam air dari segi hukum. Ya, yang pertama suci mensucikan. Ya titik dulu, kita akan bahas panjang lebar. Jadi nanti ada beberapa macam akan hukum-hukum yang kita pakai, ada suci mensucikan, ada suci tidak mensucikan, ada air yang mutanajis nih, ada air yang tercampur mutaghayyir nanti. Nah akan kita bahas satu per satu, dan mana air yang bisa untuk bersuci. Jadi yang pertama adalah airnya suci, memang air tersebut adalah suci dan dapat mensucikan yang lainnya. Apakah mensucikan hadas atau mensucikan najis. Jadi airnya suci dari asal dan dapat mensucikan. Nah itu. Nah ini wa yusama at-tahura. Jadi itu dalam kurung ada air tohur. Air tohur itu suci. Ini ada tohir, ada tohur. Kalau tohir suci aja, tadi belum tentu mensucikan orang lain. Tapi kalau ya tohur itu suci sekaligus mensucikan orang lain. Dan itu dinamakan air tohur atau air mutlak ya, nanti bahasa fikihnya. Baik, kita bahas wa makna mutlak, dan makna air mutlak itu apa? Ay mutlakun anil qayyidil lazimi indal alimi bihalihi min ahli urfi wal lisani. Dinamakan air itu air mutlak, yang air suci mensucikan tadi itu karena itu mutlak dari catatan yang melazimi atau kait yang melazimi di sisi orang yang mengetahui dengan halnya daripada ahli adat ya, ahli uruf ya, dan ahli bahasa ya. Jadi di sisi orang yang ahlinya mengatakan tuh airnya mutlak tanpa ada ikatan. Kalau air kopi itu kan sudah jadi kopi itu kan.
ya. Air teh itu sudah jadi teh itu bukan air mutlak karena ada catatan ujungnya ya. Tapi kalau kayak air biasa atau air laut itu kan tanpa ada catatan karena catatannya kembali kepada asal air ya, wal bahru, air itu ya laut maksudnya, air ya sungai ya air gitu kan. Bang sungai itu tanah ya kan, ya sumber ya air, air ya coba ya lah, kopi ya air biasa ya kopi, nggak bisa. Makanya kalau catatan-catatannya lazim itu kayak air sungai, air apa nih, laut, air sumur itu kan catatan lazim, nggak apa itu ya. Kalau kena apa ini catatan yang gak lazim atau aridi ya, air sungai diambil ya, tidak jarang ulah banyu kopi jadi air itu namanya mendatang, sehingga kopi tidak dapat dikatakan air apa tuh air biasa, dan air biasa tidak dikatakan kopi ya. Kita aja didung air biasa dan kopi, milih mana? Milih kopi gitu kan. Nah ya terus ya itu tidak perlu kita pahami, yang penting air yang 7 macam tadi kita pelajari sudah di atas tadi. Wa mislu al muqayyatu bi qaidin munfakin, itu adalah kait yang terlepas, kama il bi'ri wa ma'il bahri, air sumur, air laut, wa yusamma ma'an mutlaqan, maka dinamakan air akan air mutlak. Wa tasihhu taharru bi, maka sucilah atau sahlah kita bersuci dengan air yang suci, mensucikan tadi. Bi khilafil muqayyadik, bersamaan dengan air yang dicatatkan bi qaidin dengan kait lazimin, nah seperti catatan yang lazim, kama il waradi, seperti air kembang ya. Itu kan asalnya kembang baru diperas gitu kan, jadi air kembang itu tidak boleh kita bawa bersuci. Cuman kalau air kejatuhan kembang, buang kembangnya nggak apa-apa. Apa mandi apa nih, kembang tujuh kah, kejerupa kah, itu masih suci airnya ya, masih suci. Nah, jadi jangan bersalahan ya, ada mandi pakai tinjau kembang ini kada saja. Kenapa? Karena tercampuri harum-haruman dengan benda lain ya. Tidak, itu tetap nanti masuk kepada masalah mujawir, air mujawir nanti kita bahas. Ada orang Bahari lah, saking apa ini ibadah tuh fanatiknya kepada agama, mandi yang bersifat ada unsur apa tuh apa nih religinya kasih kembang ya. Bahari kan ada kataan mandi wajib, mandi malam pertama misalnya itu kan pakai kembang. Orang Bahari ya kak, saking hendak mengunsurkan religinya. Kalau kita kan nggak usah repot-repot ya kak, ambil air kubuikan sudah sah ya kan. Nah cuman itu tidak mempengaruhi kesahan air kembang dari itu. Tapi kalau kembangnya jatuh ke air, lama di air seminggu 2 atau 3 hari busuk, ya itu namanya sudah air mutaghayyir, itu nggak boleh dipakai. Tapi kalau dimasukkan diaduk buat mandi sah aja itu. Walau kahwati walau asad, dan air kopi ya, dan air perahan itu sudah tidak boleh untuk berwudu karena sudah menjadi air yang lain, tidak air yang asli lagi. Para yusam ma'an mutlaqan, maka tidak dapat dikatakan akan air mutlak, wala tasihhu taharatu bihi, dan tidak sah bersuci dengannya ya. Lalu ya, aqsamul ma'il mutlaqi min haitsul karahatu ya. Ini tidak usah kita catat, tapi kita pahami aja ya. Karena kita ya ini intinya kau aja dipakai cuma makruh gitu kan. Cuman kenapa kok dikatakan makruh? Maksudnya ini seperti ini. Kalau ada air yang lain, pakailah air yang lain. Ya, jangan air yang akan disebutkan ini. Tapi kalau nggak ada lagi air yang lain, pakailah air ini gitu nah. Jangan gara-gara airnya kena panas matahari, karena tuh apa ini? Karena gara-gara makruhnya tayamum tuh nggak sah tayamumnya nanti tuh. Itu nah. Ini kita kasih tahu makruh kenapa? Supaya kalau ada air yang lain, pakailah air yang lain. Jangan langsung pakai air yang makruh. Tapi kalau sudah memang nggak ada dan air yang itu tadi, pakai aja. Ayo yang pertama, macam-macam air mutlak tapi makruh memakai. Yang karsimu ila kismin terbagi dua. Yang pertama ghairu makruh istimalu, tidak makruh pada pemakaiannya. Yang kedua makruhun istimalu, makruh oleh memakaikannya. Wa huwa arba'atun, itu ada 4 macam. Yang pertama tadi sudah kan ya kan, yang tidak makruh memakainya ya. Tadi itu sudah kita bahas ya ada. Yang kedua ini makruh memakainya apa aja? 1 al-ma'ul musyammas, air yang terjemur matahari ya. Air yang kena apa tuh yang terjemur cuman syaratnya nanti harus di wadah yang besi ya, yang ada mengandung unsur karat. Kalau stainless itu kada kalau tuh kayak emas perak tuh kada apa dipakai tuh. Ini
bukan karena airnya, tapi ada suatu mafsadah atau resiko yang keluar. Apa? Ada menimbulkan penyakit, tersumbat aliran darah. Nah karena itulah air yang terkena matahari, yaitu yang ada dalam drum contohnya, atau besi yang mengandung karat, itu hukumnya tidak boleh dipakai. Karena kalau air itu kepanasan nanti karatnya naik ke atas, walaupun tidak dapat kita lihat pakai mata tuh ada pasti. Drum tuh nah ya kah, buka aja, ada kata kena panas, ada kan kayak tagar di atas. Nah itu kalau nempel di kulit lama masuk ke pori-pori dan menyumbat akan aliran darah, nanti jadi putih tuh kayak panau. Kalau panau masih ngalir darahnya, ini darah itu tidak ngalir sama sekali dan akan seperti tidak ada gizi, kering nanti tuh. Itu namanya penyakit celak nanti bahasa Arabnya itu. Nah cuman kalau air di baskom pakai aja atau di tandon pakai aja. Kenapa kan karena bukan besi, makanya kalau cari tandon usahakan jangan yang besi. Yang kalau stainless tuh kada betakan apa air itu kada kalau tuh iya. Nah kalau nggak apa tandon stainless tuh dipakai. Yang kedua, syadidul hararati ya, ini bersangatan panas ya. Ini panas sekali, kita pakai berwudu hukumnya makruh. Tapi kalau pacangan menyumbat atau kalau akan merusak akan anggota tubuh kita itu jadi haram. Maksudnya kita punya air tapi panas ya, dipakai kulit nggak apa-apa, paling merah aja. Tapi kalau sampai melapuh tuh hukumnya sudah haram pakai bajunya tuh, karena bertentangan dengan ayatnya wala tulqu aydikum ila tahlu. Ya dinginkan dulu airnya baru dipakai ya. Sama tadi air musyamas ya, makruhnya tuh ketika masih panas airnya. Kalau sudah dingin silahkan pakai gitu kan. Air yang dipanaskan nih, air menggurak ya, itu kan bubur itu hukumnya haram. Panas sedang ya itu hukumnya makruh ya. Panas kuku kah, hangat kuku tuh makruh hukumnya. Dinginkan lu baru dipakai. Nah apa enggak itu tuh, jadi bukan berarti air bekas kena panas tadi itu kalau sudah dingin nggak bisa dipakai, tetap bisa dipakai. Ilatnya karena panas tadi tuh ya. Ilatnya karena apa? Panas. Nah yang ketiga, syadidul burudati, bersangatan dingin ya. Lima ni el isbaka kadalika ya, karena yang bosnya air yang bersangatan panas tadi kadang panas, air yang apa nih ya panas lah ya itu. Nah ibarat tuh kadang mulah melepuh ya, itu panas. Ada kata kita pejabat itu ya kulit itu kenapa apa tuh, itu hukumnya kenapa makruh? Karena kita tidak dapat menyempurnakan kada kau 3 kali itu sakit kalau tuh ya. Nah itu kada kau menyempurnakan akan wudu tadi itu. Nah karena kada kau menyempurnakan sunah wudu, maka itu jadikan jadi ilatnya satu aja. Karena panas dingin apa ilatnya? Tidak dapat menyempurnakan wudu. Sunah-sunah kita nggak bisa makai. Kalau tadi kena matahari tadi apa tadi yang yang ada tagar tadi, karena ada penyakit. Makanya setiap apapun ibadah atau hukum yang diletakkan pada syariat secara furu'iyah itu pasti mengandung maslahat tertentu ya. Kita diharamkan riba, kenapa? Karena ada mengandung unsur rugi merugikan ya. Makanya walaupun nggak riba tapi merugikan itu hukumnya juga tetap haram, bukan kena di ribanya ya. Bukan kena di ribanya, tapi kenanya di mana? Merugikan orang lain, menipu ya kah, diskon ya kah, dinaikkan tinggi ya, baru dipotong setengah ya harga asal juga ya kada. Itu namanya kan merugikan itu kan. Cuma kalau kita itu nggak apa, beli aja kok, asal kita senang ya. Nggak boleh ada unsur keterpaksaan. Kalau kamu nggak njulung, kamu kubunuh. Nah itu hukumnya karena itu. Nah itu bisa hukumnya itu nggak apa, nggak. Kalau keterpaksaan itu hukumnya haram bagi si yang memaksa tadi itu ya. Ada kata riba tuh kan ya, ada unsur kerugian itu sudah. Tapi kalau walaupun bukan riba tapi ada merugikan orang lain, itu tetap hukumnya juga haram ya tuh. Cuman kalau riba dua pihak, penjual dan pembeli kena. Kalau yang nggak riba tadi itu yang kena siapa? Si penjual atau si pembelinya aja tadi itu. Nah jadi ada air yang bersangatan panas, ada air yang bersangatan dingin. Kenapa ini? Karena ya itu wudu tuh kena sempurna gitu ya, ada anak sampai aja kan tuh. Nah yang keempat yang terakhir, wa miyahu kulli ardin magdubi batu magdubin alaiha. Ini setiap air yang dibenci Allah Ta'ala di muka bumi. Berwudu di mana? Misalnya di kolam apa? Baptis ya kah? Itu kolam yang ada di gereja kan kita habisin wudu tuh suci-suci aja bang, cuman itu tempat dibenci Allah Ta'ala, itu hukumnya makruh kita di situ. Atau betul kita wudu di dalam WC tidak secara darurat ya, itu hukumnya juga
makruh. Cuman kalau sudah tempat wudunya di WC aja sudah, mau kemana lagi sudah, mau kita pindah nah melicati lantai orang pulangin aja kada bunyi kita angkat itu enggak kan makruh tadi kan. Dan teman-teman yang dibenci atau wudu di mana kan tuh dia betul di kandang sapi tapi betul bersih airnya tuh itu juga enggak. Jadi dipandang saya secara kotor gitu tuh. Nah kemudian ya selanjutnya akan kita bahas syarat-syarat makruh memakai air yang terkena matahari ya. Nanti akan ada syarat-syaratnya. Sudah jam 9.41. Nah ada kan ditanyakan? Kita buka apa ini pertanyaan? Ya, silahkan ya langsung tanyakan aja. Kalau air rawa tuh kayak mana bro? Kan air rawa tuh lebih kecil dari sungai kalau bro. Kan biasanya rawa tuh kayak identik sama bangkai itu tetap bisa dipakai ya bro? Ya kalau rawanya lihat dulu rawa di mana. Kalau rawa di kolongan rumah ya jangan dipakai juga tuh kan apa mulah ke petu rumah di pondasi dah di bawahnya ada nih cecapan air tuh. Itu kan bisa kita apa nih, bisa kita batu apa nih kemungkinan air atas rumah tuh yang kita bekaskannya itu jatuh ke bawah sih. Tapi kalau rawa pinggir sungai silahkan kayak ke Tenggarong ke Pulau Kumala itu kan ada itu kan rawa itu kan sungai pun ada airnya, kita pakai air di situ kan itu sah aja asalkan nggak memberi mudarat. Kalau banyak apa nih pacan kita gatal atau ada lintahnya itu jangan juga, karena itu ada unsur memudaratkan diri kita sendiri. Asalkan rawanya tadi memang dari alami ya, tidak buatan atau tidak ada unsur mendatang itu tidak apa-apa. Andai kata ada bangkai biawak atau buaya ya di rawa-rawa itu, nah jika seberataan ada apa yang sekitar mendekati buaya tadi itu dihitung 2 pula, misalnya 2 meter atau 5 meter kita bunuh di sananya itu sah-sah aja. Asal ala dan rawa di bawah rumah itu kan bikin pondasi bawahnya itu misalnya apa itu, atau rumah kayu apa air itu di bawah itu ada air tuh kan kayak mereka hitam tuh. Nah itu kan kalau kita kemana air cuci piring ke situ ya ada air kencing ke situ kita urus lah gitu tidak sah. Nah, tapi kalau rawa asli alami dari bumi itu tetap dinamakan air bumi juga tetap saja hukumnya. Biar bau bro kenapa? Ya tetap saja. Walaupun berubah karena apa nih akar-akar tumbuhan. Nah itu air alami tidak ada unsur apa ini pengaruh ya. Nah karena merubah pun unsur alam. Kita punya sumur ya berwudu, cuman karena sumurnya ada akar apakah apa tuh air sumur kita berubah tuh masih suci, masih asal perubahan secara alami. Cuma kalau kita berubah ada yang jatuh itu bukan alami, itu kena dan masalahnya itu. Ada lagi kah? Paham kah tadi itu? Ada lagi? Itu. Kalau air di dalam ember itu kan kurang dari 2 kolah ya. Misalkan kalau tercelup tangan itu gimana? Nah nanti kan kita bahas pada tentang masalah air mustamal, cuma nggak apa karena ini kan kebutuhan kita untuk keselima waktu, ya saya terangkan di sini aja. Ya, jadi kalau berwudu ya tidak menggunakan keran ya, dan kita ittiba dengan Nabi itu berwudu memakai beja langsung ke wadah tangan tuh, ya. Lalu ada yang mengatakan bahwasanya air bekas untuk dipakai basuhan wudu itu dikatakan mustamal. Dan intinya air mustamal tidak dapat suci mensucikan ya. Lalu dipakai antara dua pendapat antara Nabi yang berwudu langsung di bejana di ember itu kan, ada kan itu kan kisah hadis itu kan bahwasanya Sayyidina Aisyah dan Rasulullah itu mandi pada satu wadah yang satu gitu kan, bukan mandi bersamaan ya, wadahnya satu ya, jadi bergantian cuma wadahnya itu juga itu kan. Nah itu tadi jadi supaya berihtiyat, soalnya kan kalau mandi kan mau namun percikan itu pasti masuk ke situ gitu kan. Nah kalau percikan kita bahas lagi setelah ini. Jadi kalau berwudu ya langsung dicelupkan ke ember itu boleh aja, asalkan embernya agak dijauhkan sedikit supaya percikannya jangan banyak kembali ke ember nanti itu. Nah ketika untuk mengatasi air mustakmal, apa arti mustakmal? Air mustakmal itu air yang dipakai untuk membasuh anggota fardu. Namun muka ya kah, jangan langsung ke ember dan ambil airnya basuh nggak masalah. Nah, jadi kewajiban kita berniat ya itu di tangan pas kita mau masukkan tangan ya. Kan tangan ini kan belum terbasuh, berarti masih punya hadas. Sebelum kita masukkan tangan kita ke ember, niat mencepok ya, dalam hati aku niat mencepok pakai tangan.
Nah kalau kita nggak berniat mencebok langsung kita ambil air untuk basuh tangan, ini dihukumkan mustamal. Tapi kalau kita meniat menceboknya pas sebelum air kita meletakkan air ke air nih, itu dihukumkan tetap airnya suci. Ini pas sudah selesai habis basuh muka, pas mau niat mencebok air pakai tangan. Ini mengatasi khilafiyah bahwasanya menghindari air mustakmal. Cuma itu pakai niat. Kalau nggak pakai niat nggak apa. Betul-betul kalau nggak pakai niat itu bisa jadi mustakmal. Itu menurut Syafi'iyah, katanya dibilang lebih daripada Hanafiyah. Kalau Hanafiyah sudah masukkannya nggak apa-apa, nggak ada apa zaman Nabi itu sulit kayak gitu Pak Ubul ibadah. Cuman kita ihtiyat berhati-hati menghindari air mustamal. Cuman kan sudah imbah tangan kanan, kiri ini kan belum bersih. Kalau itu belum diangkatkan hadasnya kan jangan celupkan kiri, ambil pakai tangan kanan, kisah basuh tangan kiri, jadi celupkan itu. Jadi kena kaki kena ambil kena. Nah itu paham caranya tuh. Jadi kewajiban kita tuh apa ini, sebelum mencelupkan tangan kiri kah kanan kah yang belum terbasuh dengan anggota dengan air wudhu nih, kita wajib berniat di situ, niat mencebok air, mengambil air. Itu nggak apa ya, karena kalau nggak ada niat itu al asya ida utliqa la yansarifu ila aslil kamil. Sesuatu tuh kalau dimutlakan ya, tidak diberikan apa ini tanda-tanda apapun ya, ciri-ciri apapun, itu akan kembali kepada asal yang sempurna ya. Kita kan lagi wudhu kada, kalau nggak kita rubah niatnya maka akan menjadi niat basuhan juga, membasuh tangan juga, karena kita niat dari awal apa, berwudu. Kalau nggak kita ganti mencebok air, maka kita dinamakan membasuh tangan dalam ember. Tapi kalau kita niatkan untuk mencebok air, berganti dari niat berwudu menjadi niat mencebok air memindah, itu nggak apa-apa, itu sah aja caranya itu. Dan saya pun makanya Nabi berwudu pakai satu mut itu cukup. Kayak mana caranya? Yaitu tadi pakai mencebok. Namun ditumpahkan nggak ada cukup. Kalau ditumpahkan tidak cukup, kan dikit ambilkan, gosokkan dengan itu. Bahkan satu mut itu sisa. Karena sudah saya pernah praktekkan. Jadi asal tadi dengan cara dicepok. Kalau ditumpahkan itu kurang benar tuh. Sama dengan mandi tadi itu ya, kan 3 mut itu tadi caranya seperti itu. Kira-kira penjelasan aja kan tuh. Itu ceboknya tetap 3 kali juga itu. Karena anggota foto basuhan fardu itu yang keberapa? Yang pertama. Jadi yang kedua nggak lagi berniat. Kan arti itu mustamal apa? Air bekas anggota apa tuh basuhan anggota coba basuhan itu kan yang fardu kan yang pertama. Kalau sudah rata berarti apa? Yang kedua ketiga cuma sunnah. Berarti niatnya waktu basuh muka aja lah. Iya, jadi dekat mungkin nah. Pertama pindah dulu airnya. Rataan sudah tuh, langsung aja ini keras di ember, sah aja itu. Karena yang tadi basuhan pertama itu yang kedua ketiga Nah, air bekas basuhan sunnah itu tidak dinamakan air mustakmal. Kalau basuh tangan, ambil dulu. Sudah rata, langsung celupkan. Itu masih suci airnya tuh. Ambil lagi, langsung celupkan, itu masih suci kayak itu. Nah, ini bekas apa tuh basuhan sunnah. Andai kata kita nggak pakai sunnah, apa tuh kan nggak mempengaruhi air itu kan? Nah, apa itu? Jadi niat itu ketika awal basuh, yang kedua ketiga nggak usah lagi berniat. Kira-kira Pak, kawalah paham tuh. Nah, ada pun percikan air ya, kemarin tuh ada dibahas di itu guru saya di Martapura. Ini yang mencetuskan kaul pertama tuh orang berabai. Makanya kalau kalian baca tangga ibadah pasti ada kena tuh air yang terpercik kepada air yang suci akan menjadi air mustakmal ya kan, kata-katanya itu kan. Ini ditimbang di mata ayat sempat dibahas kan itu kan. Ditafsir buahnya, diperincikan. Kalau yang terpercik itu sedikit, itu nggak mempengaruhi akan apa ini kemustakmalan air. Ya kita berwudu kan pasti kan ada kan percikan itu kan, kembali ke wadah sedikit itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau banyak yang kembali bisa kita namakan bahkan ada yang mengatakan walaupun banyak yang terpercik tidak dikatakan karena yang dinamakan mustakmal ini air yang jatuh ini, bukan air yang di situ. Dan diikutkan lagi air mustakmal kalau dikumpulkan menjadi 20 akan kembali menjadi suci. Kalau air najis kumpulkan jadi 20 bisa jadi suci. Kalau apakah lagi? Makanya air mustakmal tidak mempengaruhi akan air yang suci. Gak apa wudhu aja. Percikan tuh gak usah dibuang ya sayang. Jadi jangan lagi kan tuh memakai yang itu percikan air itu mulah banyu mustakmal, jangan lagi. Itu. Itu memang sudah ditasih di mat ali itu. Dan itu pendapat yang kuatnya. Tadi kita Pak yang Tumotoli bin Jawa itu dengan kisah apa tuh secara apa ini tagayur secara wasoton gitu, ada secara apa ini fuksyan gitu. Nah di pas dia itu. Di sini katanya kada dari sini. Mana jangan lagi tuh market yang
punya terpecik buang itu jangan gitu. Cuman langsung yang mencelup tadi itu dasar tuh andai kata kita nggak baik memang jadi mustakmal. Ini kan kita angkat tapi percikannya kembali itu nggak apa-apa, pakai JR-nya lagi tuh. Makanya kalau wudu kan kita kan pas basuh muka netes lagi ke sini terus buang lagi. Apalagi air masjid ini hukumnya haram membuang air musabbal ya, air yang diwakafkan hukumnya haram loh. Makanya kalau sudah basuh muka kan, ya kan netes kan mustakmal netesnya kan, ambil lagi air di keran, netes lagi di tangan, nggak usah dibuang langsung aja pakai. Itu tidak mempengaruhi akan kesucian air. Air di rumah makruh buang air, kalau air masjid jadi hukumnya haram. Nah, itu kalau baca fikih tanggung-tanggung kayak itu kan tuh, ya paham kan itu tuh. Jadi ingat percikan air kalau sedikit itu tidak mempengaruhi. Nah kayak gini, tas baru air turun langsung pindah ke ember, banyak kayak turun kayak itu sudah namanya kan mustakmal juga karena air yang turun tuh banyak gitu kan. Bisa kan biarkan sedikit sama banyak kan, secara uruf secara keadaan aja gimana. Nah ada lagi tanya kan, Mbak Heri pas kah sudah masih serok Itu kalau apa? Kalau keran, kalau bejananya kecil, nggak ada 2 kula, tapi ada keran ngalir, itu suci. itu tidak dinamakan bersambung ya. Makanya kayak gini, ada 2 galon ya, ada 2 tandon ya, dan ini pun 2 tandon ini adalah apa ini, satu aluran air, cuman caranya itu dikasih selang di bawahnya. Jadi kalau kena sebelah ini habis, ngambil dari sebelah lah satunya kemasukan tikus dan berubah. Apakah banyu tandon di sebelah tadi najis? Tidak ya, karena syaratnya najis itu harus airnya mutabahir. Andai kata kita goyang airnya di sebelah ikut kalau cuma air segini itu goyang air di sebelah ya. Makanya andai kata kita nyuci baju ya kan, di batu kita di ember, jatuhnya najis di ember kita tuh kan, apakah sampai ke atas tuh anunya tuh karena air ini terus turun nih? Kada, karena andai kata kita goyang di atas tidak begoyang airnya. Tapi yang di bawah najis. Najis ini bawah tuh dibuang dulu kena tuh ajaran tuh, karena itu kalau mustakmal jangan dibuang. Kalau kena najis tadi kan itu hukumnya baru buang. Karena najis ya kak, catatannya selama air itu tidak 2 kula merubah air ataupun tidak, asal yang jatuh itu najis, itu hukumnya sudah airnya itu mutanajis karena najis, wajib dibuang. Itu nggak ada dispensasi hukum, nggak ada keringanan hukum. Tapi kalau kena mustakmal Nggak apa-apa, asal sedikit. Tahu kan catatan